Halo teman-teman, untuk video kali ini aku ingin membahas atau lebih ke tanya jawab tentang pertama kali pergi ke Jepang. Pertama kali pergi ke Jepang. Langsung saja pertanyaan pertama. Apakah ini pengalaman pertama pergi ke luar negeri? Ya. Pengalamanku pertama kali pergi ke luar negeri, ya. Berangkat dari mana, tujuan kemana? Berangkat dari bandara HIA, tujuan Jepang tapi Fukuoka ya, jadi tidak di Tokyo. Jadi HIA FUK. Oh, dari HIA apakah langsung? Tidak, dari HIA dari Jogja ke Soekarno-Hatta dulu, dari Soekarno-Hatta transit Manila baru ke Fukuoka gitu. Pergi bersama siapa? Sendiri ya, Hitoride sendiri. Lanjut, apakah susah perjalanan dari Jakarta ke Fukuoka? Tidak susah, lebih ke melelahkan. Apalagi ketika di Bandara Soekarno-Hatta ya, ternyata Masya Allah, tabarakallah lah jalan gate-nya. Nanti untuk cerita selama perjalanannya aku buat video sendiri ya. Oke. Terus, apakah tidak takut? Tidak, karena mungkin rasanya lebih aman ya. Dalam artian kan sekarang informasi lebih mudah diakses, bandara lebih tertata, jadi kalau mau tanya ke petugas tuh mudah gitu. Insya Allah aman gitu. Bagaimana bahasanya? Apakah harus menggunakan bahasa Jepang? Sebentar, dari yang bagaimana bahasanya ya. Menurutku selama paham bahasa Inggris, paham basic conversation itu aman. Terus kalau ketika di Jepang apakah harus bisa bahasa Jepang? Waktu pertama kali pemberhentian itu petugasnya bisa bahasa Inggris, tapi unfortunately ketika mau dicek visa dan ditanyain itu sedikit agak ribet di situ. Ada beberapa yang kurang paham bahasa Inggris. Nanti itu aku masukkan di video di perjalanan itu ya. Dan kalau selama di Jepangnya, karena aku kemarin di pedesaan, jadi ya lebih baik paham bahasa Jepang gitu. Kalau di perkotaan mungkin sudah banyak yang bisa bahasa Inggris ya, but I don't know karena tidak mengunjungi Tokyo. Tapi kalau di kota-kota kecil ya diusahakan tetap bisa berbahasa Jepang yang basic-basic aja gitu. Berapa lama ini dulu ya, kapan berangkat ke Jepang? Berangkat bulan Desember 2022, pulangnya bulan Januari 2023. Berapa lama mengunjungi Jepang? 30 hari. 30 hari lama sekali. Pakai visa apa? Pakai visa biasa. Ya, visa biasa kunjungan sementara yang 30 hari. Ini pertanyaan tentang visa nanti aku bikin video sendiri juga karena panjang dan banyak. Jadi itu dulu yang aku berikan info. Apa hal yang harus dipersiapkan? Menarik ini. Kalau untuk dokumen selama perjalanan ya paspor, tentu saja paspor kan, visa kan di dalam paspor, sertifikat vaksin. Kalau kemarin kan masih pakai sertifikat vaksin. Itu sih yang paling utama. Terus kalau untuk fisik usahakan fit ya. Jadi tuh sehat, tidak capek karena perjalanannya itu lama dan melelahkan. Jadi usahakan fisiknya itu sehat gitu.
Kalau perlu ya sesuaikan saja dengan kebutuhan, misalnya membawa vitamin kah apa begitu. Oke, waktu di Jepang pergi kemana saja? Banyak, dari Osaka, Kyoto, Komatsu, Ringo Town. Komatsu itu nama daerah. Jadi mayoritas itu ada yang bilang beberapa merek-merek memang itu berasal dari daerah itu. Gimana ya? Ya gitu deh. Nanti saya tulis di sini. Tidak pergi ke Tokyo karena ibu kota besar ya, mesti kayak di Jakarta gitu padat, banyak penduduk, nggak sanggup. Jadi mending yang ya gitu, yang sedikit tidak terlalu padat gitu. Bagaimana Jepang? Ini pertanyaan, aku sering banget dapat pertanyaan ini, bahkan even ketika berada di Jepang. Jadi gimana Jepang? Katanya, ditanya orang Jepang, gimana menurut Anda Jepang? Jawabannya adalah, aku ingat dulu dosen Prancis, bahasa Prancis, apa yang membedakan negeri sendiri dengan negeri orang lain adalah satu, bersih. Iya memang bersih banget, bersih parah. Vibes-nya beda, mungkin lebih bersih, tertata, rapi, jadi terasa gitu. Terus apalagi ya, enak, seru. Mungkin kalau untuk wisata ya, berkunjung ke Jepang untuk main gitu ya seru, tapi kalau untuk kerja dan sebagainya I don't know ya. Nanti aku riset dulu. Bisa itu dibahas untuk di video sendiri. Tuh. Terus bagaimana? Oh ini, pakai hijab gimana? Biasa. Mungkin beberapa ada yang aneh ya lihatnya. Pernah waktu jalan gitu terus papasan sama orang Jepang itu kayak, tapi mereka pakai bahasa Jepang itu. Itu apa, aneh banget gitu. Ya biasa gitu. Biasa sih, tidak ada diskriminasi atau gimana, ya biasa gitu. Bertemu orang Indo tidak? Ya beberapa kali, tapi seringnya sesama turis. Maksudnya sesama turis tuh bukan orang Indo turis, enggak, tapi malah lebih ke Singapura, Malaysia tuh begitu. Jadi aku senang menggunakan bahasa Inggris karena ilmuku terpakai. Begitu ngobrol di sana. Terus makanan halal, ya kemarin itu juga ada beberapa wisatawan juga, yaitu yang aku bilang dari Singapura kalau nggak salah, tanya di sini makanan halal itu gimana gitu carinya. Susah. Kemarin selama di Fukuoka itu masih susah. Kalau resto yang bener-bener halal, ada logo halal, itu kayak susah. Jadi menyiasatinya, kalau kemarin yang teman dari Singapura itu mereka pesennya bukan di hotel tapi di Airbnb, jadi masak sendiri. Nah kalau aku, karena aku kepo dengan onigirinya di Jepang dan ternyata memang beda, jadi setiap hari aku pergi ke Family Mart, 7-Eleven buat beli itu apa namanya, onigiri, literally onigiri, karena enak. Di tempat wisata aku cari onigiri gitu. Ya wallahualam lah, bismillah lah gitu. Apalagi ya, kurang lebih itu dulu teman-teman. Aku rasa pertanyaan itu sudah cukup ya, beberapa pertanyaan umum untuk memantik. Untuk video-video selanjutnya nanti baru aku petak-petakan, dalam artian seperti tadi visa. Jadi pembahasan visa satu video sendiri, terus perjalanannya
tempatnya satu video sendiri, terus mungkin aksesibilitas juga di sana mantap. Aku buat satu video sendiri, kurang lebih begitu. Mungkin tempat wisata juga satu video sendiri, video-video gitu, karena tidak cukup, nanti tidak cukup waktunya. Jadi sekian dulu video kali ini, semoga dapat dinikmati. Dadah.